8 hingga 0,9%. Sementara itu pada anak angkanya melonjak hingga 5%. Ini apa nih? Nas itu masuk rumah sakit karena enggan beraktivitas hingga kondisi tubuhnya melemah. 2 hari kemudian, kabar duka datang. Sang bocah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 10-7 ingin menyampaikan materi tentang depresi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman. Saya Muhammad Lutfi Mubarok. Saya Ahmad Faisal. Halo teman-teman semuanya, sebelum memulai saya mau tanya satu hal. Pernah nggak kalian merasa lelah bukan karena tugas, bukan karena olahraga, tapi lelah di dalam hati, merasa sedih terus-menerus tanpa tahu harus cerita ke siapa? Hari ini aku akan membahas tentang depresi, tentang bahaya jika dibiarkan, cara menghindari dan mengatasinya, dan bagaimana kita menjadi teman yang baik dan tidak menekan. Apa itu depresi? Banyak orang mengira depresi itu cuman kurang bersyukur atau lebay. Padahal itu tidak benar. Menurut World Health Organization atau WHO, depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlangsung lama, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya disukai, serta berkurangnya energi. Sedangkan menurut American Psychiatric Association, depresi atau Major Depressive Disorder adalah kondisi medis serius yang memengaruhi perasaan, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Artinya, depresi bukan hanya sekedar sedih biasa, bukan drama, bukan cari perhatian, melainkan seorang yang mengalami depresi bisa terlihat biasa saja dari luar, masih tersenyum, masih datang ke sekolah, tapi di dalam hatinya mungkin berjuang sangat keras. Dan yang paling menyakitkan, seringkali orang depresi justru merasa sendirian. Bahaya jika depresi dibiarkan. Depresi yang tidak ditangani bisa berdampak besar. Seseorang bisa kehilangan semangat belajar, nilai menurun bukan karena malas, tapi karena pikirannya penuh dan lelah. Ia biasanya menjauh dari teman-temannya, bukan karena sombong, tapi karena merasa tidak berharga. Pola tidur bisa terganggu, nafsu makan berubah, konsentrasi hilang. Jika dibiarkan terlalu lama, perasaan sedih itu bisa berubah menjadi keputusan. Karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh perasaan sedih yang berlangsung lama. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita sakit fisik, kita berobat. Maka kalau hati dan pikiran kita sakit, itu juga perlu perhatian. Cara menghindari dan mengatasi depresi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan memendam semuanya sendirian. Ceritakan pada orang yang dipercaya, orang tua, sahabat, atau guru BK. Kadang kita tidak butuh solusi yang rumit, kita hanya butuh didengar. Kedua, jaga pola tidur dan istirahat. Tubuh yang lelah membuat pikiran semakin berat. Ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Ingat, yang ditampilkan di media sosial biasanya hanya bagian terbaik dari hidup seseorang, bukan perjuangannya. Keempat, lakukan aktivitas yang membuat hati lebih tenang, seperti olahraga ringan, membaca, menulis, atau melakukan hobi. Kelima, jika perasaan sedih sangat mengganggu dan berlangsung lama, jangan ragu mencari bantuan profesional. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda keberanian. Meminta bantuan adalah bentuk mencintai diri sendiri. Cara berteman agar tidak membuat orang lain tertekan. Sekarang mari kita refleksi, kadang tanpa sadar kita bisa menjadi alasan seseorang merasa tertekan. Candaan tentang fisik, membanding-bandingkan nilai, menyebarkan rahasia, mengucilkan teman, bagi kita mungkin hanya bercanda. Tapi bagi orang lain itu bisa menjadi luka yang terus-menerus. Diingat, jadi teman yang aman, teman yang mendengarkan tanpa menghakimi, teman yang mendukung, bukan menjatuhkan, teman yang hadir, bukan menghilang saat dibutuhkan. Kita tidak pernah tahu
seberapa berat beban yang sedang dipikul seseorang. Jadi sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu. Apakah kata-kata ini akan melukai hati seseorang? Justru melukai hati kita sendiri. Teman-teman, depresi itu nyata dan perasaan seseorang itu nyata. Mari kita berhenti menganggap remeh luka yang tidak terlihat. Mari kita berhenti membuli, baik secara langsung maupun lewat sosial media. Mari menjadi generasi yang lebih peduli, lebih empati, dan lebih berani berkata lebih baik. Karena satu kalimat dukungan bisa menyelamatkan semangat seseorang, dan satu kalimat ejekan bisa menghancurkan kepercayaan dirinya. Mulai hari ini, mari kita berteman dengan sehat, saling menjaga, saling menguatkan, dan bersama-sama mengatakan stop bullying. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa menjadi teman yang lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat-lambat lo ngomongnya. Apa sih? Dah cepet. Bahaya jika depresi dibiarkan. Depresi yang tidak kita ulang. Ini benar. Assalamualaikum. Sini. Kok ingatan MPLS? Sampah. Jangan nyomletnya segini dulu, foto dulu. Man, foto ka man? Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa menjadi teman yang lebih baik. Sekian. Ulangi.